Everyday blessings. Berkat setiap hari. Don't panic. Tidak panik. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kamis, 9 Februari pagi waktu setempat, korban tewas ribuan jiwa di gempa Turki dan Suriah. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah dekat, dan ini adalah tanda-tanda zaman. Bangsa bangkit melawan bangsa, gempa bumi, banjir, gunung meletus, kelaparan, krisis pangan, krisis energi dan ekonomi. Matius 24 ayat 7, Markus 13 ayat 8. Walau rumah anti gempa telah dibangun di banyak tempat, kapsul-kapsul penyelamat anti kiamat juga mulai dipelajari dengan kecanggihan untuk menghadapi bahwa di hari kiamat, nanti bumi ini akan dilebur oleh panasnya api, langit dan bumi akan berlalu. Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33. Sebelum hal itu terjadi, mari kita saat ini berlatih untuk tidak perlu panik, sebab semuanya itu pasti terjadi, agar tak terjadi kekacauan bila saat itu tiba. Bacaan kita di atas menceritakan orang-orang di zaman Petrus mengalami kepanikan saat Petrus berkata, "Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian." 1 Petrus 4 ayat 12. Berbagai pencobaan dan penderitaan yang ada, mari kita tanggapi dengan panggilan bersikap bijak. Namun, lebih bijak jika kita makin peka mendengar suara Tuhan. Berbagai peristiwa alam itu lebih dari sekedar pengingat bahwa kita harus percaya kepada Tuhan semata. Tetapi lebih daripada itu, kita dapat mempercayakan hidup ini kepadanya apabila tanda bahaya dalam hidup kita mulai berbunyi. Tanda bahaya dalam hidup ini tidak dirancang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mendekatkan kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Berjaga-jaga selalu, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.